Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 119. Ko mad asli. Kenapa jadi mad asli? Karena ada alif kan. Ada alif. Terus sebelum alif berharokat fathah. Jadi mad tabi'i itu adalah huruf mad yang sebelumnya berharokat fathah. Kalau alif sebelumnya berharokat fathah, kalau ya sebelumnya berharokat kasroh, wawu sebelumnya berharokat dhamma. Jadi mad asli itu hurufnya ada 3. Alif sebelum berharokat fathah, ya sebelum berharokat kasroh, wawu sebelum berharokat dhamma. Panjangnya berarti harus 2 harokat. 1 ayunan, 1 alif, 2 harokat. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Qola, qola, ya. Kemudian qalallahu tafkhim. Kenapa disebut tafkhim? Tebal. Apanya yang tebal? Karena Lafaz Allahnya dibaca tebal karena huruf sebelum Allah ada huruf yang berharokatkan fathah atau dhamma. Di sini hurufnya berharokat fathah, maka Allahnya tafkhim atau tebal. Qalallahu. Allahnya mata'zim, ya, mad yang mengagungkan Allah. Pasti panjang. Berapa harokat? 2 harokat. Qalallahu za yaw lin. Belum jadi mad karena wasol, ya. Belum jadi mad karena wasol, karena diwasolkan, belum diwakof. Kalau diwakof baru jadi mad lin. Misalkan nggak kuat nafasnya, qalallahu hadza yaum, itu jadi mad lin. Kalau yauma jadi lin, huruf lin, harfu lin. Yaum, ya. Kenapa jadi lin? Ya. Kenapa? Kenapa jadi lin? Leles. Kenapa jadi leles bacana? Nah, sebelum huruf wawu mati atau ya mati, ada huruf yang berharokatkan fathah. Yaumu, qaumu. Kalau ya mati sebelum harokat fathah berarti baina, aina, ya, maitan. Itu namanya lin. Bacanya leles, ya, jangan halus, lembut. Yauma, yaumu, qaumun, ya, khairun, seperti itu. Kemudian hadza yaumu yaum ikhfa. Kenapa ikhfa? karena ya nun mati menghadapi huruf fa. Huruf fa teh apa? Huruf fa teh apa? Huruf ikhfa. Dibalik-balik aja. Nun mati bertemu dengan huruf ikhfa, bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfanya ada berapa kalau huruf ikhfa teh? 15. Di situ huruf ikhfanya adalah fa. Seperti itu. Maka bacanya nunnya disamarkan disertai dengung. Berapa harokat? 2 sampai 3 harokat. Ditahan. Yang fa, ya. Yang faus, fa'u itu apa? Kosor. Pendekin, ya. Yang fa'u. Kemudian yang faus alif lam samsiah. Kenapa disebut alif lam samsiah? Alif lam apa tuh yang gitu tuh? Yang gitu tuh apa? Karena alif lamnya dibaca Jelas. Tidak jelas. tidak jelas. Ada tasdid, Nah, cirina naon alif lam samsiah dirinya? Ada tasdid. Iya. Huruf alif lam samsiahnya apa di situ? Sod. Karena sod termasuk huruf alif lam samsiah. Jadi alif lam terbagi 2. Ada alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah.
Huruf hijaiyah ada 28, berarti dibagi 2. Samsiah 14, Komariah 14. Dan di situ salah satunya hurufnya adalah shod, ya. Jadi bacanya alif lamnya tidak jelas, ya. Yang faus langsungin aja ke huruf shod. Yang faus sonya nada asli. Sodiqi nada asli. Sodiqi nasid. Kolkolahnya kolkolah apa? Kolkolah sugro. Kolkolah terbagi 2. Ada sugro dan kubro. Huruf kolkolah ada berapa? Baju di toko. Ba, ja, jim, dal, ko, kof. Ketika jadi kolkolah hurufnya berarti harus mantul. Iya, mantul terjadi kenapa? Terjadi pantulan itu karena apa? Terjadi kolkolah karena ya, karena terjadi ada sukun. Huruf kolkolah terjadi pantulan, terjadi kolkolah ketika dia sukun. Di sini side. Iya. Sidakuhum, maka dalnya menjadi kolkolah, memantul. Disebut kolkolah sugro karena dia berada di tengah-tengah kalimat dan dalnya dal asli, sukunnya sukun asli, bukan sukun yang diwakafkan, bukan sukun ayat, ya. Sidakuhum berarti pantulannya kecil aja. Ketika dalnya jadi fathah atau doma atau berharokat gitu ya, memantul tidak? Tidak. Alhamdu tidak ada pantulan. Masukin aja ke makhraj hurufnya dal. Alhamdu. Tapi ketika dia sukun maka jadi qalqalah, jadi pantul, memantul. Sidaquhum at'amahum min ju', ya. Qalqalah kubro terjadi ketika sukunnya baru karena disebabkan diwakafkan. Contoh bilhaq atau tabat siada abi lahabiu tab. Sudah bertasdid kemudian diwakafkan menjadi sukun. Jadi sukunnya sukun baru. Ya, tidak harus di ujung kalimat. Di tengah-tengah kalimat juga kalau ada tanda wakaf misalkan, dia harus berhenti, maka jadi qalqalah kubro karena sukunnya sukun baru diwakafkan, apalagi ada tasdid. Bil haqqo, kalau ada tasdid ditahan dulu. Kalau ada tasdid ditahan dulu. Bil haqqo wa tab, ya, baru pantulkan. Ya, kalau tidak ada tasdid tidak usah ditahan dulu, tapi langsung pantulkan, tapi tetap pantulannya jadi qalqalah kubro karena diwakaf. Contoh qul huwallahu ahad. Ahad, ya, tidak ada sukun, tidak ada tasdid, ya. Tidak ada tasdid, tapi karena dia diwakafkan maka menjadi sukun baru. Maka jadi qalqalah kubro. Qul huwallahu ahad. Ahad pantulannya kencang tapi tidak ditahan. Kalau ada tasdid diwakafkan menjadi sukun baru maka ditahan dulu baru pantulkan. Sama namanya qalqalah kubro. Bil haqq wa tab. Kemudian yang tidak ada tasdidnya ahad, ya. Yang ini sidquhum sugro. Qalqalah sugro. Yang fa'u shadiqina sidquhum lahum izhar syafawi. Kenapa jadi izhar syafawi? Mimati menghadapi ja. Huruf izharnya di situ adalah ja. Mimati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Huruf hijaiyah ada 28, ke infal syafawi 1 yaitu ba,
ke idgham mimi 1 yaitu mim, maka sisanya yang 26 masuk kepada izhar syafawi. Maka ketika mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan ba, maka dibacanya tanpa dengung. Tanpa dengung, langsungin. Lahum jan, ya. Lahum jan Itu guna. Kenapa guna? Karena nunnya bertasydid. Nah, ulah sampai situ lah. Karena kita kan lagi belajar, harus tahu. Nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid disebut gunnah musyad dada. Guna berarti kalau ketemu nun bertasydid dan mim yang bertasydid maka harus ditahan dan ditekan 2 harokat. Inna, mimma. Di sini jan, ya. Jan, langsungin. Jannya jangan dipanjangin, jangan jan. Tidak. Langsungkan karena nunnya tasydid. Jan, langsung tekan dan tahan 2 harokat. Jan, ya, itu. Jannah mad asli. Jannatun ikhfa. Huruf ikhfanya apa di situ? Ta. Kenapa jadi ikhfa? Karena domatain menghadapi itu. Ya, domatain menghadapi huruf ikhfa. Huruf ikhfanya adalah ta. Jannatun tetap sama ada dengung, ya. Jannatun tajr. Qalqalahnya sugro karena Tidak ada sidanya pasti. Karena sukunnya sukun asli dan di tengah-tengah kalimat tajr, ya. Qalqalahnya kecil. Tajri mad asli mil tahtiha. Nah, itu ada hak sukun, hak kecil dan hak besar. Jangan ketukar, ya. Tahtiha. Hak di wastul halqi, hak besar di aksol halqi yang dekat karena dada. Jadi yang tah, yang keduanya ha. Tahtiha, ya. Tahtihal alif lam qamariyah. Kenapa? Alif lamnya dibaca jelas. Langsungin tahtihal. Alifnya di situ huruf madnya tidak berlaku karena ada alif lam qamariyah. Langsungin aja tahtihal. Izhar. Izharnya izhar halqi. Kenapa disebut izhar halqi? Karena keluarnya dari Karena mati menghadapi huruf iya, nun sukun. Nun mati, nun sukun menghadapi huruf izhar. Menghadapi huruf izhar. Izhar hurufnya ada 6, yaitu yang keluar dari makhraj al-halaq, makhraj tenggorokan. Apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Izhar itu hukum nun mati dan tanwin, ya, hukum nun mati atau tanwin. Maka ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar maka dibaca jelas. Di sini huruf izharnya adalah ha, anhar. Maka nunnya dibaca jelas karena nun mati bertemu ha, ya, termasuk huruf izhar. Anhar, jangan an atau al, jangan. Anhar jelas, langsungin. Anhar. Lanjut, min tahtihal anhar. Asli. Ru kosor dan rohnya termasuk hukum roh. kayak tebalnya. Ya, tebal. Tafkhim.
Ro-nya termasuk ro tafkhim karena ro-nya berharokat dhamma. Ketika ro berharokat dhamma atau ro berharokat fathah maka dibaca tafkhim atau tebal. Atau ro sukun sebelumnya berharokat dhamma dan ro sukun sebelumnya berharokat fathah maka dibacanya juga tebal. Ardi, ardi, yang itu apa ya kata-katanya? Suka lupa kalau lagi di sini juga anharu. Nah itu jadi tebal. Ketika waqaf juga anharu. Nah anhar karena ro-nya disukunkan sebelumnya berharokat fathah, tebal juga. Ya, ketika sukun dan ketika doma kalau wasol dia tebal. Ya, itu hukum ro. Anharu kho Madasri Kholidi Na Kosorfi Ha Madjaiz munfasil. Kenapa disebut madjaiz munfasil? Huruf mad bertemu dengan alif dalam satu kalimat. Satu atau dua? Dua ya. Dua abada. Iya betul. Ada kalimat fiha abada. Nah, fiha satu kalimat, abada satu kalimat terpisah. Huruf mad bertemu dengan hamzah terpisah bertemu dalam dua kalimat, maka disebutnya madjaiz munfasil. Kenapa disebut madjaiz? Karena panjangnya dibaca panjangnya 4 sampai 6 harokat. Boleh 4, boleh sampai 6 harokat lebih utama. Munfasil terpisah antara satu kalimat yang lain dengan kalimat yang lain. Munfasil itu terpisah. Sarang mad wajib. Ya. Kalau mad wajib satu kalimat, berkumpulnya huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Contoh ini satu kalimat. Ada hamzah. Ada hamzah atau ada alif? Alif sama hamzah? Ada hamzah juga. Ya. Satu kalimat. Maka disebut mutasil. Mad wajib mutasil karena dia bersambung satu kalimat. Tidak terpisah. Untuk membedakan satu atau cuma dua ya alifnya untuk membedakannya itu aja. Enggak. Membedakannya ini aja, huruf madnya atau hamzanya satu kalimat atau dua kalimat. Kalau ini mah dua kalimat, pihak dan abadan itu terpisah dua kalimat. Yang satu mah yang ulang. Ja'a ulaika. Ini satu kalimat. Si'a. Ini mad wajib. Tidak mungkin kan berhenti antara si a, tidak mungkin. Ini satu kalimat. Ya. Satu kalimat, ini satu kalimat. Ya. Itu yang membedakan antara jaiz munfasil dan mad wajib mutasil. Mutasil bersambung satu kalimat. Kalau mad wajib mutasil berarti wajib 6 harokat. Kalau mad jaiz munfasil bisa kasih pilihan 4 sampai 6 harokat. Jangan kurang dari 4 aja. Ya. Yang di awal-awal kalimat ya biasanya itu ya. Ya. Nah, kalau awal-awal kalimat beda lagi nanti. Oh beda lagi. Oh yang pakai kalimat. Itu. Mad lazim. Nanti beda lagi. Nah, apa? Tadi itu apa ya? Mad jaiz. Abada tersebut. Fiha abada. Ya, seperti itu. Berarti ini mad jaiz munfasil. Khalidina fiha abada. Danya jadi apa? Mad iwad. Kenapa mad iwad? Ada apa? Naon ya Teh? Tanwin. Tanwin itu ada 3, ada fathah tain, ada kasrah tain, ada dhamma tain. Mad ya itu dia. Mad iwad itu khusus untuk fathah tain. Kasrah tain dan dhamma tain tidak berlaku. Contoh salama. Mad iwad. Khairu. Ya. Abada.
domatain, contoh syai'in, Dibaca. syai'in nggak ada fat, nggak ada alif. Tapi ketika dia wakaf jadi syai'. Sama. Kalau itu kan tetap dibaca ya? Bukan madluat. Syai' jadi sukun dianya. Sama dengan domatain, qu'udun misalkan ya. Qu'udun. Ketika dia wakaf jadi qu'ud, sukun. Tidak jadi qu'udu, tidak. Hanya fathah tain yang bisa menjadi mad iwam. Ketika dia wakaf, maka dibacanya panjang 2 harokat, M-nya hilang. Yang harusnya salaman jadi salamah. Di sini abadan jadi abada. Seperti itu. Radhiyallahu tafkhim, radhiyallahu an. Izhar. Nun mati bertemu Huruf izhar. apa ya huruf izharnya? Ha. Anhum wa. Izhar safawi. Izhar syafawi. Tadi mah izhar halqi, sekarang izhar syafawi. Anhum. Anhum. Tadi mah nun mati bertemu ha, izhar halqi, karena nunnya bertemu dengan huruf halaq. Kalau sekarang mim mati bertemu wa, bertemu dengan huruf izhar syafawi yang tadi teh selain mim dan ba. Hukumnya jadi berbeda, hukum mim mati kalau ini ya. Jadi izhar syafawi. Kenapa disebut syafawi? Karena mim itu kan keluarnya dari 2 bibir, makhraj bibir, 2 bibir, syafatain, syafawi. Syafawi itu bibir ya. Maka disebutnya izhar syafawi, ikhfa syafawi, seperti itu ya. Mim mati bertemu dengan huruf izhar syafawi. Di situ huruf izhar syafawinya adalah wa. Anhum wa. Berarti jelas dua-duanya ya bacanya. Anhum wa. Anhum wa rodu. Pada asli. Wa ro-nya kosor. Terus dibacanya tafhim, tebal ya, berharokat fathah karena ro-nya berharokat fathah. Warodu ya, warodu udah kosor tafhim. Warodu, wa-nya jangan ke bawah, ro jangan ke bawah do. Ro tebal, do tebal. Itu jadi warodu. Ya. Terinambah rek tafhim. Nah, tadi rek tafhim ro jeung do hayang naon teh maksimal gitu ya. Tapi jadi ke bawah kan wa-na, padahal wa huruf tipis. Warodu, wa-nya dibuka dulu. Warodu ya. Iya. Jadi sok ke bawah kan jadi warodu. Padahal warodu pendek, wa ro pendek, du-nya baru tebal, ro tebal. Warodu ya. Warodu pada asli. An izhar karena nun mati bertemu ha lagi, walaupun itu ha dhamir tetap haknya hak makhraj ha dari adnal aksol hati ya, dari halang. Anhu ketika dia wakaf haknya hilang, bukan hilang, nggak disebut domahnya, tapi harus keluar makhrajnya. Ya, ya, kayak ilmun wakaf ilm, tetap masuk makhraj mim. Ilm di sini ha an ya. Kemudian za likal alif lam alif lam Komaria. Di depan alif lam itu ada huruf fa. Fa-nya bertasdid atau tidak? Tidak. Maka alif lamnya dibaca jelas. Zalikal fau lin ya. Waw mati sebelumnya berharokat fathah. Fau lulus. Fau kade fa-nya bukan pau. Fau ya. Zalikal fau. Gigi seri atas nempel ke bibir bawah. Fau. Zalikal fauzul alif lam qamariyah. Zu kade zu jangan pahili jeung za jeung zo ta eta. Aya za aya wo di dinya ya.
Za yang pertama, zalikal fauzul azim. Nah, itu. Zalikal fauzul azim. Nah, itu. Sip. Azim mad arid lis sukun. Betul, mad asli ketika dia wasol. Azimulillah diwasolkan baru jadi mad asli atau jadi mad tabi'i. Ketika diwakofkan menjadi mad arid lis sukun. Kenapa jadi mad arid lis sukun? Karena ya kita lockdown 3 bulan jadi lupa lagi. Iya. Ya azimun. Ya huruf mad tabi'i diikuti dengan huruf yang hidup, diwakofkan maka menjadi sukun, dinamakan mad arid lis sukun. Mad panjang arid sukun anyar, arid lis sukun teh sukun anyar, sukun baru. Kenapa sukun baru? Kan asalnya mun, ada harokat, disukunkan.